Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eliana Rahmawati dan Zulzilatun Nabawiyah akan membahas materi tentang latar belakang pembelajaran mikro dan pentingnya pendekatan pembelajaran mikro atau micro teaching. A. Latar belakang pembelajaran mikro. Pada bagian pendahuluan telah diungkapkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks. Kekomplekan tersebut mengingat dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa komponen yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 4 komponen utama yang saling terkait dalam proses pembelajaran, yaitu A. Tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. B. Materi atau bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa. C. Metode atau cara untuk membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan D. Evaluasi sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan atau kompetensi yang ditetapkan. Keempat komponen tersebut antara satu unsur dengan unsur lainnya saling mempengaruhi, sehingga pembelajaran dikatakan sebagai satu sistem. As Glickman menjelaskan, yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, atau disebut juga dengan most specific instructional behaviors, yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada tahun 1991. Adapun jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh setiap guru antara lain keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan stimulus yang bervariasi, keterampilan menggunakan metode dan media secara tepat, keterampilan mengelola lingkungan pembelajaran, keterampilan bertanya, memberikan balikan dan penguatan, dan keterampilan lainnya. Program pengalaman lapangan atau bisa disingkat dengan PPL sebagai suatu program akhir dalam struktur kurikulum keguruan bertujuan untuk mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang telah dipelajari melalui kegiatan perkuliahan di kampus. Kegiatan praktek mengajar melalui program PPL diharapkan menjadi sarana tempat berlatih bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang sebenarnya. Dari kegiatan praktek mengajar yang telah diikutinya diharapkan dapat melahirkan para calon guru yang sudah memiliki kesiapan profesional untuk melaksanakan tugas mengajar dan tugas-tugas kependidikan lainnya di tempatnya mengajarkan. Penguasaan konsep-konsep keguruan terlebih menyangkut dengan kemampuan-kemampuan praktis seperti keterampilan dasar mengajar tidak didapatkan secara kebetulan atau melalui turun-temurun. Akan tetapi semuanya harus dipersiapkan melalui proses pembelajaran, latihan, dan bimbingan yang dilakukan secara terus-menerus sejak mengikuti program pendidikan keguruan, pre-service, maupun ketika sudah menduduki jabatan profesi sebagai guru in service.
Mengingat kemampuan mengajar tidak akan didapatkan secara instan dan secara terus-menerus harus dibina dan ditingkatkan, maka pembelajaran mikro dapat dijadikan alternatif untuk membina dan meningkatkan kemampuan mengajar oleh calon guru maupun oleh mereka yang sudah menduduki jabatan profesi sebagai guru. Kekurangan-kekurangan yang masih ada melalui pembelajaran mikro dapat diperbaiki. Dikatakan oleh Joyce pada tahun 1975 bahwa kehadiran pembelajaran mikro adalah untuk merespon terhadap kekurangan dan rasa frustasi terhadap program pendidikan guru yang dikembangkan sebelumnya, atau respon to a wider feeling of frustration. Dengan kata lain, untuk mempersiapkan para calon guru agar memiliki kemampuan yang profesional. Selain mempelajari teori-teori dan praktek seperti PPL dalam program pendidikan keguruan yang diikutinya, juga secara terus-menerus mereka dapat mengasah, memperbaharui, dan meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui program latihan atau model pembelajaran mikro, atau disebut juga dengan micro teaching. Pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan pembelajaran pada dasarnya tidak hanya diperuntukkan bagi penyiapan para calon guru, pre-service training, melainkan dapat digunakan pula oleh mereka yang telah menduduki jabatan profesi guru, in-service training. Dijelaskan oleh Allen dan Ryan, micro-teaching is a training concept that can be applied at various pre-service and in-service stage in the professional development of teacher pada tahun 1969. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya pendekatan pembelajaran mikro atau micro teaching. Micro teaching sebagai suatu pendekatan pembelajaran pada awalnya mulai dirintis di Amerika Serikat, yaitu di Stanford University sekitar tahun 1963. Meskipun kehadirannya sudah cukup lama, pembelajaran mikro atau micro teaching dapat dikatakan sebagai suatu inovasi dalam upaya mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru. Ketika menempuh PPL, mahasiswa akan melakukan tugas-tugas pembelajaran yang utuh dengan langsung tampil dalam sebuah kelas yang berisi rata-rata 30-35 murid. Dari hasil pemantauan, ternyata pendekatan yang dilakukan seperti kurang memberikan kontribusi yang cukup baik. Kekurangan yang dimaksud berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar. Nah, pembelajaran mikro dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada calon pendidik tentang kapan dan bagaimana menerapkan berbagai keterampilan dasar tersebut dalam suatu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, keterampilan-keterampilan mengajar yang mengandung unsur-unsur nilai pendidikan yang harus ditetapkan oleh guru sangatlah banyak. Kemampuan tersebut tidak datang begitu saja, melainkan dengan latihan yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, pembelajaran mikro atau micro teaching dapat berfungsi sebagai wadah untuk melatih setiap keterampilan dasar mengajar yang harus dilakukan sebelum mengajar di kelas yang sesungguhnya. Pembelajaran mikro memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan dan membina kemampuan guru sesuai dengan tuntutan profesionalitas. Nah, ini dia alasan utama yang menjadi dasar pemikiran pentingnya penerapan model pembelajaran mikro. Yang pertama, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan dan keguruan pada khususnya. Yang kedua, sebagai pengembangan atau untuk melatih kemampuan-kemampuan praktis yang sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, selain alasan yang telah disebutkan, berikut adalah dasar pesatnya penggunaan pendekatan pembelajaran mikro dalam kegiatan dalam pendidikan keguruan. Yang pertama, pembelajaran mikro telah dirancang untuk memberi kesempatan bagi para
calon maupun guru untuk menemukan atau meningkatkan teknik dan keterampilan-keterampilan berkenaan dengan tugas profesinya. Yang kedua, dalam perkembangannya, pembelajaran mikro tidak hanya cukup efektif dalam melatih keterampilan mengajar, tetapi dapat digunakan pula untuk mencoba dalam menerapkan kebijakan kurikulum baru maupun model, strategi, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memberi kesempatan kepada setiap calon maupun bagi para guru untuk melatih setiap elemen pembelajaran dengan aman, terkendali, dan terkontrol, sehingga memungkinkan setiap yang berlatih dapat mengembangkan keterampilannya secara optimal. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.